protokol kesehatan yang ketat untuk tetap bisa bertemu di sekolah, tapi dengan catatan tadi protokol kesehatan yang ketat itu harus tetap dilaksanakan. Nah, terkait SPMI, kita tetap harus bisa melaksanakan SPMI seperti yang kemarin kami lakukan di kegiatan sekolah binaan Bu yang baru selesai kemarin di 7 angkatan Bu Eri, bahwa juga dipaparkan kemarin oleh saya pribadi ya kemarin menyampaikan bagaimana tim-tim PMPS itu masih bisa mengawal kegiatan SPMI-nya walaupun melalui daring. Nah, beberapa standar yang mungkin harus dikawal, yang harus berubah atau mengalami pergeseran diantaranya adalah ini standar proses ya Bu Eri ya, kemudian standar penilaian, kemudian standar pengelolaan, standar pembiayaan, kepada standar SKL ya, di ujung-ujungnya kepada standar kompetensi lulusan. Nah, bagaimana kemudian terkait rapor mutu yang memang belum selesai atau belum bisa diunduh Bapak Ibu. Nah, terkait menunggu rapor mutu yang belum bisa diunduh, kita bisa melakukan evaluasi diri sekolah secara manual dulu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kan bisa merasakan ini dari bulan Februari, Maret, April, Mei di semester kemarin, di semester genap kemarin, bagaimana kendala-kendala atau kesulitan-kesulitan yang Bapak Ibu pengawas, kepala sekolah, guru, siswa, bahkan orang tua alami ketika melakukan proses belajar dari rumah. Jadi di sini ada beberapa standar nasional pendidikan kita yang mungkin sangat terkena imbas ya, terutama standar proses tadi, kemudian SAPRAS, pembiayaan dan lain-lain. Nah, mungkin melalui daring tim-tim PS ini masih bisa melakukan semacam video conference ya, Vicon gitu Bapak Ibu, untuk bermusyawarah dalam melaksanakan sistem manajemen mutu internalnya. Pertama dipetakan dulu Bapak Ibu, melakukan evaluasi diri sekolah dulu, terkait 4 standar yang memang langsung bersentuhan dengan sekolah ya, SAPRAS, bukan SAPRAS maksud saya, proses, isi, kemudian pengelolaan, proses sampai kepada standar kompetensi lulusan. Nah, kemudian bagaimana agar proses pembelajaran itu menjadi lebih bermakna, lebih efisien, lebih menyenangkan, itu apa kendala yang kemarin terjadi, kita cari jalan keluar, kita cari solusi, kemudian kita masuk ke dalam siklus selanjutnya bagaimana pemenuhannya Bapak Ibu. Nah, kita evaluasi dan insya Allah nanti menjadi masukan ketika Bapak Ibu mengisi kembali rapor mutu di tahun 2020 ini. Seperti itu Bu Eris. Jadi tetap dijalankan SPMI-nya dulu walaupun masa sulit ini. Terima kasih Bu Eris. Mudah-mudahan jelas. Ya. Iya, mungkin kaitannya dengan standar kelulusan ya Ibu, karena kan kita tidak ada ujian nasional lagi ya, UN kan tidak ada lagi. Ya, dihentikan dengan penilaian apa Ibu ya, sekarang penilaian itu ya, akhir apa gitu ya. Asesmen kompetensi ya. Ya, asesmen kompetensi akhir. KM dan SK ya Bu. Ya, nah itu. Kemudian Bapak itu Ibu ada kaitannya juga dengan program ke depan, kaitannya dengan dinas pendidikan. Itu dengan kaitan dengan SPMI, apakah mungkin ada untuk program kegiatan SKL-nya ada perubahan nggak Bu? Kira-kira? Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat indikator dari standar kompetensi lulusan itu ada 3 indikator besar ya Bapak Ibu ya, itu kompetensi siswa dalam mencapai sikap, kemudian kompetensi siswa dalam mencapai pengetahuan, dan kompetensi siswa dalam mencapai keterampilan. Saya kira tidak ada yang bergeser untuk SKL Bu Eri. Jadi ketika Bapak Ibu melaksanakan PJJ atau belajar dari rumah, Bapak Ibu sebagai guru, sebagai kepala sekolah tetap harus melakukan penilaian dari ketiga aspek tersebut Bapak Ibu. Ya, aspek sikap, baik sosial ataupun sikap religiusnya, dan kepada pengetahuan dan keterampilannya. Tapi bisa jadi yang berubah adalah ketuntasan kurikulum ya Bu Eri ya, di mana memang di panduan pembelajaran jarak jauh di surat edaran Sesjen Kemendikbud nomor 15 tahun 2020, Bapak Ibu bisa baca di sana, itulah panduan tentang PJJ kita Bapak Ibu. Itu tidak diwajibkan Bapak Ibu untuk menuntaskan seluruh capaian
kurikulum atau KD-KD yang memang sudah ada di dalam silabus itu tidak wajib dituntaskan. Tapi bukan berarti tidak boleh ya Bapak Ibu ya, tidak wajib. Tapi kalau memang sanggup sesuai atau sarana dan prasarana mendukung dan lain-lain silakan Bapak Ibu. Tapi yang pasti tidak diwajibkan untuk menuntaskan Bapak Ibu. Karena saya yakin juga ada beberapa fasilitas yang di masa pandemi ini yang tidak bisa kita gunakan. Di antaranya adalah laboratorium ya Bapak Ibu. Laboratorium tidak bisa kita gunakan karena kita masih tidak membolehkan anak-anak untuk berdekatan atau berkumpul Bapak Ibu. Begitu juga sumber belajar seperti perpustakaan dan lain-lain yang masih tutup. Dan kemudian juga beberapa materi pembelajaran yang mungkin lebih disederhanakan Bapak Ibu. KD-KD-nya kita tidak sampaikan secara keseluruhan kepada anak, tetapi kita pilih KD-KD yang memang esensial, yang sangat dibutuhkan, yang bisa kita kaitkan dengan kontekstualnya, kemudian KD-KD tentang kecakapan hidup dan lain-lain. Jadi memang dalam hal ini proses pembelajarannya juga berubah dengan kemudian ketuntasan mencapai kurikulum pun ada perubahan. Tetapi terkait kepada standar kompetensi lulusan, diharapkan Bapak Ibu tetap melakukan penilaian 3 aspek tadi. Aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Demikian Bu Eni. Baik, terima kasih Bu Mariana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan penjelasan dari Bu Mariana tadi bisa lebih kita pahami bersama tentunya Bapak Ibu ya. Baik. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin didiskusikan lagi. Pak Roni. Siap. Pak Safrizal muncul juga nih. Iya. Kita tunggu ini tadi. Gimana Pak Safrizal, sehat? Alhamdulillah sehat. Lagi pikon di rumah nih Pak Roni. Kebetulan lagi WFH jadi pikonnya di rumah. WFH ya. Ada izin boleh nanya ini? Ya silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait ini tentang penyederhanaan kurikulum, penyederhanaan KD yang dilakukan oleh Kementerian melalui Balitbang Kosperbuk. Ada hal yang kami ingin tanyakan barangkali sama Ibu Mariana atau Pak Roni terkait tentang penyederhanaan KD kaitannya tentang pengisian e-raport. Kami kemarin sudah koordinasi bersama Dirjen, tapi memang katanya yang menangani masalah penyederhanaan KD ini ditangani oleh Balitbang Kosperbuk. Yang kami ingin minta konfirmasi, apabila penyederhanaan KD yang dilakukan oleh Balitbang ini, apakah sudah cocok dengan KD yang ada di e-raport? Beberapa mata pelajaran kami minta bantuan dari beberapa wakil kepala urusan kurikulum di sekolah, ternyata ada perubahan. Seandainya ada perubahan ini, artinya beberapa KD di skip, dihilangkan, KD yang esensial dimunculkan, bagaimana kaitannya tentang pengisian e-raport yang KD-nya itu semua menyeluruh ada di situ? Apa yang harus dilakukan oleh sekolah dalam pengisian e-raport ini? Itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Safrizal. Ini terkait dengan surat atau SK dari Balitbang ya Pak ya, yang nomor 18/2020 ya, tentang KIKD untuk kondisi khusus tentunya ya Pak Safrizal ya. Baik. Terima kasih sudah kita tangkap pertanyaannya. Mungkin Bu Mariana. Baik. Silakan. Baik. Terima kasih, luar biasa ini Pak Safrizal sekali muncul, luar biasa pertanyaannya. Baik Pak Safrizal, kalau kita baca Pak Safrizal, keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 719 tahun 2020 yang baru beberapa minggu yang lalu juga dikeluarkan, di sana untuk pemilihan KD atau kurikulum di kondisi khusus itu sebenarnya diberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan Pak Safrizal.
Jadi bisa berdasarkan yang sudah ditentukan oleh Balitbang tadi, atau sekolah mendesain sendiri kurikulum satuan pendidikannya Pak Satrijal. Jadi diberikan semacam kelonggaran sekolah untuk mengadaptasi kurikulum yang memang bisa dilaksanakan di tahun atau di masa pandemi atau di masa kenormalan baru ini Pak Satrijal. Nah, jadi karena semua sekolah itu sudah pasti punya keunikan ya Pak Satrijal ya. Terutama untuk kita yang di kepulauan ini sudah pasti nggak mungkin bisa disamakan dengan daerah-daerah yang di perkotaan yang tidak ada laut ataupun tidak ada bukan kepulauan gitu. Mungkin ada beberapa kurikulum yang di sana tidak cocok dengan kita gitu. Jadi sebenarnya saya bisa share juga sedikit nanti kalau masih ada waktu Pak tentang keputusan Kementerian nomor 719 tadi Pak Satrijal. Kami udah Bu. Iya. Baik, ya. Kemudian terkait apakah karena tadi tidak diwajibkan untuk menyelesaikan atau menuntaskan kurikulum yang dianjurkan di dalam masa pandemi ini, tidak diwajibkan ya Bapak, Ibu, tapi bukan dilarang, bukan, tapi tidak diwajibkan sekali lagi. Nah, bagaimana pengisian e-rapornya? Nah, baik, Pak Satrijal, e-rapor itu kan adalah sistem ya, aplikasi yang sudah pasti dia harus pengisiannya harus standar gitu, Pak. Nah, bagaimana mungkin nanti dari sekolah kita bisa menggunakan aplikasi yang berbeda lah, Pak Satrijal, jangan aplikasi yang memuat seluruh KD. Atau kita masih bisa menggunakan penilaian secara manual dulu, Pak Satrijal. Jadi tidak diwajibkan juga harus menggunakan e-rapor. Karena memang kalau aplikasi di e-rapor itu semua KD masuk, Pak. Kalau karena dia sistem tadi, sudah pasti kalau ada KD yang tidak ada nilainya atau tidak dimasukkan, dia error sistemnya seperti itu. Nah, di dalam ketentuan yang dibuat oleh kementerian juga tidak diharuskan menggunakan e-rapor atau tidak diwajibkan juga menunjukkan seluruh capaian kurikulum. Demikian. Jadi mungkin bisa mendesain Pemda ya, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Kota mungkin bisa membuat satu semacam regulasi baru atau juknis terbaru bagaimana nanti untuk penerimaan rapor di semester ganjil awal ini ya Bapak Ibu ya, di bulan 12 nanti apakah harus menggunakan e-rapor atau tidak. Mungkin di sana kebijakan yang harus mulai diantisipasi dari awal oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota ataupun provinsi. Demikian Pak Satrijal informasi dari saya. Oke, terima kasih Bu Marian. Ya, mungkin Pak sedikit nambahin tadi. Mariana, sebenarnya memang kok seperti yang Ibu sarankan tadi, kabupaten kota terutama Bintan untuk melakukan penilaian secara manual, kami sebenarnya minta surat Bu. Kalau memang itu diperintahkan seperti itu, Balitbang. Karena kami di beberapa tahun belakang kita sudah menggunakan rapor. Seandainya memang ada pengecualian seperti tadi Bu katakan, kami minta ada sejenis surat secara legalitas. Apakah pemberitahuan dari Balitbang atau dari Dirjen menyatakan bahwa di masa pandemi ini karena ada penyederhanaan kurikulum, penilaian juga itu menggunakan penilaian secara manual atau tidak menggunakan aplikasi e-rapor. Karena aplikasi e-rapor kami sudah dari dulu yang kita lakukan Bu. Walaupun sebelum kita e-rapor kita pernah membuat manual. Cuma gini maksudnya, kalau memang saran Ibu kami terima, tapi memang harus ada juga dari kementerian yang menyampaikan ke kami bahwa untuk masa pandemi COVID, terutama pembelajaran darurat ini, ada surat Bu, supaya itu akan pandemi menyampaikan kepada sekolah bahwa menggunakan aplikasi manual, menggunakan e-rapor. Itu aja Bu. Baik, terima kasih. Mungkin kita tampung dulu ya Pak Satrijal ya. Pertanyaannya. Siap Bu. Sebenarnya kalau masih ada Pak Hosni juga nih lebih hidup nih diskusinya ya Pak Satrijal ya, karena sebenarnya Dinas Pendidikan itu sebenarnya sangat berkepentingan ya dalam menyusun kebijakan atau juknis terkait nanti bagaimana proses pembelajaran yang tadi di keadaan khusus ini terkait penilaiannya seperti apa di penilaian akhir untuk anak-anak didik kita ya Pak. Juga nanti mungkin juga menjadi bahan kami Pak Satrijal jika nanti ada semacam pertemuan-pertemuan dengan pusat yang bisa kami sampaikan dari pertanyaan Bapak. Terima kasih Pak Satrijal. Terima kasih Mariana. Ya, baik, terima kasih Pak Roni. Siap.
Jadi seperti yang tadi disampaikan Bu Mariana, walaupun sudah dijawab, tapi tetap juga akan dijadikan catatan tersendiri untuk mudah-mudahan bisa kita tindak lanjuti. Selanjutnya mungkin kita beralih ke Pak Zul Hajidan, mungkin ada hal yang ingin disampaikan Pak. Terima kasih Pak Roni, dilanjut dulu Pak Roni. Ya, siap. Bapak Ibu, ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya? Kami persilakan. Jadi tadi Bu Mariana sudah menjelaskan terkait dengan paparan kemitraan yang akan ataupun yang sedang atau telah dibangun antara LPMP dengan pemerintah daerah. Dan selanjutnya nanti kita akan bekerja bersama-sama di Google Classroom untuk menemukan program-program baru ataupun tindak lanjut dari rencana TPMPD ke depannya. Baik Bapak Ibu, kami persilakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin berdiskusi lebih lanjut. Sebelum kita nanti mendengarkan arahan ataupun paparan dari Kepala LPMP Provinsi Kepulauan Riau. Silakan Bapak Ibu, kami masih membuka sesi diskusi dan tanya jawab. Atau mungkin Bu Mariana ada yang ingin ditambahkan Bu terkait dengan penjelasan teknis dari penyusunan dalam kerja kita? Mungkin ya. Sudah bisa ya? Iya Bapak deh. Ya. Sudah setengah 12 Pak Roni. Ya Pak. Pak Iman. Kebetulan kegiatan Pikon di sini kan belum selesai nih, belum giliran Kepri lagi, tapi nggak apa-apa nanti diwakili oleh Pak Henry. Jadi kita ini aja dulu sebentar ya. Baik, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu semuanya. Dan tadi akhirnya diskusi terhadap materi atau paparan yang disampaikan Ibu Mariana.